masuk surga, tapi katanya jalur hutang. Gimana ya? Tunggu, jangan salah paham ya. Mesti didengerin sampai akhir ya, biar gak gagal paham. Karena banyak orang bilang hutang itu dosa lah atau apalah, sampai orang-orang berhutang itu dikucilkan dan dihina. Kecuali orang-orang yang tajir, yang hutangnya miliaran mah gak malu, biasa aja, nyantai, slow, karena mereka malah dihormati. Ini fakta ya, bukan mitos. Jadi gini ya teman-teman, ini saya bahas di sini sisi lain dari hutang. Ada sebagian orang, hutang itu terpaksa, bukan yang buat hura-hura, tapi hutang karena terdesak. Bahkan ada yang berhutang sekedar untuk makan. Tapi ada juga yang berhutang untuk menaikkan gengsi, untuk terlihat kaya di depan orang-orang. Tapi di sini saya bilang, ketika berhutang, Allah akan melihat hal-hal yang sering kita abaikan. Karena yang berhutang itu sebenarnya harus menjaga amanah. Meski jujur, sabar, berusaha untuk membayar tepat waktu. Bahkan seberapa banyak air mata bercucuran di saat di sepertiga malam. Seberapa penyesalan dan banyak lagi kesabaran-kesabaran yang diuji saat orang itu berhutang. Karena saat orang terlilit hutang, terjebak dalam lingkarannya, setan-setan itu kayak muter-muter dalam hidupnya, menguji keimanannya, udah membujuk untuk berbuat yang haram agar cepat selesai, bahkan dibujuk untuk mengakhiri hidupnya karena rasa malu, karena dihina, karena terhimpit dan didesak oleh debt collector. Teman-teman, orang berhutang itu tidak semua dari sebuah kesalahan. Bisa jadi karena terdesak saat dia sedang tidak punya apa-apa, dihadapkan pada situasi darurat. Misalkan anaknya sakit harus operasi, atau orang tuanya sedang kritis, atau ya dalam keadaan yang sangat terdesak sekali dan terpaksa dia berhutang. Jadi bukan karena keinginannya, semua itu karena terpaksa. Kadang orang terjebak riba, tapi dia bukan sengaja, dia terpaksa, tidak ada pilihan. Akhirnya dia harus berhadapan dengan debt collector dan lain-lain. Disinilah Allah menguji bagaimana sikapnya dalam menghadapi ujian. Sabar dalam tekanan, apakah masih bisa jujur dan amanah, apakah masih sanggup beribadah. Padahal Allah terus-menerus memberi ujian yang sangat berat pada saat orang itu punya hutang. Jadi dari serangkaian ujian-ujian di saat punya hutang itu, orang itu mampu melewati dengan kesabaran, menjaga amanah, tetap jujur meski dalam tekanan, bahkan justru memperkuat keimanannya, ibadahnya, sali semuanya. Maka Allah akan meninggikan derajatnya. Hutang itu bukan sekedar angka, tapi perjalanan panjang untuk kembali pada yang kuasa, agar lebih baik secara iman, bersih hati dan pikirannya. Maka saya katakan bahwa orang bisa masuk surga jalur hutang karena orang itu benar-benar beriman dan dan dia akan bebenah diri dan makin mendekatkan diri pada yang kuasa, menyesali semua dengan tobat nasuha. Teman-temanku, jadi saat terlilit hutang, jangan salah langkah. Tetaplah di jalur yang benar. Melangkah dengan pasti, jangan salah langkah. Jangan panik, tetap semangat. Yakinlah, kalau saat ini belum bisa menyelesaikan semua tanggung jawabmu, kewajibanmu, insya Allah besok atau lusa pasti bisa menyelesaikan semuanya. Dan rezekimu mengalir dengan deras dan kamu akan punya segalanya. Amin. Allahumma amin. Saya Rin Sastro, terima kasih sudah mengikuti konten-kontenku. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe.
Bye-bye.